Baik, Bolehkah Shalom, yang selamat malam untuk kita semua. Apakah boleh kedengaran suara? Selamat malam. Oke, baik, terima kasih. Baik, saat ini kita akan mulaikan pendalaman sekolah sahabat kita. Untuk itu, kita akan menyanyi lagu Sion nomor 5, Kasih Surga yang Terindah, yang akan dipimpin oleh host. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Doa buka oleh Pendeta Mormon. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di dalam ruang Zoom meeting dalam kegiatan pendalaman Sekolah Sabat Gereja Masih Advent hari ke-7 Seuni Conference Indonesia kawasan Timur. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kegiatan ini benar-benar boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi narasumber pada saat ini yang akan menyampaikan pendalaman sekolah sahabat bagi kami semua. Kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Dr. Lauda Woi, yang akan menyampaikan materi yang sangat berharga untuk kami semua. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan pengetahuan sorga bagi hamba Tuhan ini, sehingga ketika beliau menyampaikan materi, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh menyampaikan pesan dan nasihat Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang ada di setiap jemaat yang kami layani di daerah kami masing-masing. Tuhan memberkati jaringan yang kami gunakan, kiranya boleh berjalan dengan baik, terhindar dari berbagai gangguan jaringan dan lain sebagainya. Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami benar-benar boleh fokus dalam kegiatan pendalaman sekolah Sabat malam ini. Dan kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga berakhir, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Mormon yang sudah memimpin kita dalam doa buka. Dan untuk waktu selanjutnya, kami serahkan kepada co-host hamba Tuhan Pendeta Soriton. baik, kami saat ini serahkan kepada pimpinan undi untuk boleh perkenalkan cara kita, narasumber kita pada malam hari. Silakan. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian, teman-teman pendeta. Malam ini kita bersyukur oleh karena Pendeta Lauda Woi bisa kembali untuk melayani kita pada malam ini. Tentunya Pendeta Dr. Lauda Woi terjadwal beberapa minggu yang lalu,
Namun hamba Tuhan ini melayani KKR dari Fakultas Filsafat Universitas Sabat di daerah Misi, Bola Mongondo, Odo Inti, Gorontalo, sehingga kami menggantikannya dan saat ini beliau hadir untuk pelayanan kita. Saya pikir tidak perlu lagi kita perkenalkan panjang lebar, semakin beliau. Dan sebelum Pendeta Laudawoy menyampaikan kebenaran pendalaman ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman pendeta semua untuk acara divisi yang akan diadakan di Universitas Kelabat tanggal 9 sampai 12 Juli nanti, agar supaya teman-teman pendeta bisa segera mendaftarkan peserta dari jemaat masing-masing dan juga mungkin hamba-hamba Tuhan, oleh karena ini adalah joint program dengan kependetaan divisi. Dan dengan demikian akan ada materi-materi baik yang akan diberikan untuk teman-teman pendeta. Nah, kali ini pendaftarannya sangat terjangkau, 50.000, dan itu sudah memfasilitasi semua yang harus didapat oleh setiap peserta. Dan ini mungkin kali pertama ada yang seperti ini, dan kita bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan melalui orang-orang yang dermawan yang siap untuk mensponsori atau mensubsidi daftaran ini sehingga bisa jadi demikian. Nah, kita akan memulaikan pendalaman kita pada saat ini. Pendeta Laudawoy, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pimpinan. Di saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari hamba Tuhan Pendeta Laudawoy. Dan selagi Pendeta Woy menjelaskan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, disilakan kepada teman-teman pendeta untuk boleh menulis di kolom chat. Baik, diserahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Dr. Laudawoy untuk pemaparan materi. Baik, Sir, disilakan. Oke. Mohon maaf. Jadi apa suara saya sudah terdengar ini? Ya, jelas. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman pekerja yang ada di Indonesia kawasan timur. Senang sekali bisa bersama-sama kembali dalam acara pendalaman Sekolah Sabat yang telah diprakarsai oleh pimpinan uni kita, baik dari Departemen Sekolah Sabat Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, begitu juga dengan kependetaan Uni Indonesia Kawasan Timur. Saya simpulkan bahwa memang pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat baik untuk kita sebagai pendeta-pendeta, di mana melalui pendalaman ini kita bisa saling mengingatkan sehubungan dengan firman Tuhan, lebih khusus yaitu pelajaran Sekolah Sabat. Tidak terasa untuk kuartal kita ini kita sudah berada di pelajaran yang ke-12, ya. Sudah pelajaran ke-12, tinggal satu lagi Sabat, dan kita akan mengakhiri akan kuartal ini dengan tema sepanjang kuartal ini adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi bertumbuh ini ditekan-tekan terus sampai pada pelajaran 12 ini. Dan sekarang kita sudah berada di pelajaran ke-12 dengan topik sepanjang pekan ini adalah membagikan dia. Ya, membagikan dia. Di sini kalau di bahasa Indonesia dia gunakan huruf besar. Membagikan dia ini berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat pribadi kita. Dan kalau kita perhatikan pendalaman pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini sangat menarik karena ini berbicara praktikal sebenarnya. Ini sangat praktikal karena ini sangat berhubungan dengan misi dari gereja kita. Misi dari gereja sedunia. Dan apalagi di bagian hari Minggu itu dimulaikan dengan
perintah Yesus untuk semua yang mengaku murid-muridnya. Tapi yang menarik di sini, kalau kita perhatikan pelajaran untuk pekan ini, penulis mencoba mengambil poin-poin yang penting yang ada di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Jadi dia ada gabungkan informasi yang ada di Perjanjian Lama dan yang ada di Perjanjian Baru, sehubungan dengan topik membagikan dia. Sebagai ayat tema untuk pekan ini, Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Menarik ini. Dia berbicara mengenai murid. Ya. Mohon maaf karena beberapa pekan lalu kami tidak bisa melayani dalam pendalaman ini. Terima kasih Pendeta Sandi Dio telah mengganti dan sehingga bisa berjalan dengan baik, karena beberapa pekan yang lalu kami memimpin field school di daerah Bolmong, Gorontalo, dan Modo Inding. Dan memang sebagai informasi, field school kita ini agak berbeda karena field school ini bagian dari kurikulum baru yang ada di Universitas Kelabat. Jadi teman-teman pengerja, perlu saya kasih informasi juga bahwa field school di tahun ini tahun yang pertama di mana field school itu mereka turun selama 1 semester plus. 1 semester plus. Kenapa plus? Karena sampai di summer time. Jadi mereka sudah berada di jemaat. Kalau di jurusan yang lain dikenal dengan magang. Ya, dikenal dengan magang. Kalau di Fakultas Filsafat, magang mereka adalah di jemaat. Dan selama 1 semester plus. Puji Tuhan telah berjalan dengan baik, dan semoga program ini akan terus berlanjut untuk mempersiapkan akan calon-calon pendeta di kemudian hari. Hanya sekilas. Dan lagi mari kita kembali kepada pelajaran sekolah Sabat yang kita akan pelajari pada pekan ini atau malam ini. Kita akan satukan. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan share him, ya, membagikan dia. Jadi ada hal-hal yang sangat penting yang kita akan lihat dari apa yang sudah disiapkan oleh penulis, ya, seorang penulis yang telah menulis untuk sekolah Sabat kita pada pekan ini. Ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang saya akan bagikan kepada saudara-saudara, karena kita hanya simpulkan, kita ambil saja beberapa poin yang sangat penting sehubungan dengan pelajaran ini. Kalau kita perhatikan di sini, kita mulai dengan Matius 28 ayat 19-20 sebagai ayat penting di pelajaran hari Minggu, maka kita akan temukan di sana, paling tidak saya akan angkat ada 2 kata Greka. Kenapa? Saya rasa kata Greka tidak lagi asing bagi kita, karena kita semua di sini adalah pendeta-pendeta, sudah pernah belajar bahasa Greka. Hanya mengingatkan kembali. Di Matius pasal 28 memang kata kerja utamanya adalah memuridkan, ya, memuridkan. Yaitu kalau dalam bahasa Grekanya adalah matetusate. Tapi ada kata juga yang mendahului akan ayat ini adalah pergilah, ya, pergilah. Ini porutentes ini dalam bahasa Greka ini, ya, yang diambil dari peruomai, ya. Ini sangat penting karena ini berhubungan dengan matetes atau matesate, ya. Jadi saya rindu membagikan kepada kita pada malam hari ini itu
ini Peru Omai ini, ya, Peru Omai ini yang kalau diterjemahkan bebas dia berarti berjalan. Ya. Jadi pergilah itu berhubungan kalau kita di bahasa Indonesia itu pergilah. Arti lain yang digunakan adalah berjalan atau melakukan perjalanan. Jadi ini sesuatu yang sementara dilakukan. Jadi melakukan perjalanan ini ada tujuan. Jadi ada tujuan. Pergi dengan tujuan. Nah, bentuk ini kalau kita perhatikan dalam bentuk kata kerja ini adalah partisiple. Jadi kata bantu, ya, untuk mensupport kata kerja utama. Jadi kata bantu ini maknanya sangat dekat. Jadi sementara kamu pergi, artinya kesaksian itu bukan hanya program gereja. Masih kita lihat ini. Jadi kesaksian itu bukan hanya program gereja yang menjadi rutinitas kepada kita, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi berbicara pergi ini adalah satu kehidupan yang dilakukan setiap hari. Itu berarti bahwa memuridkan itu adalah, karena ini mensupportkan memuridkan, pekerjaan memuridkan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus menjadi satu hal yang sangat penting diingat bahwa kita ingatkan umat-umat Tuhan bahwa ini adalah pekerjaan sehari-hari kita. Ini bukan pekerjaan yang hanya sementara saja, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Nah, memuridkan ini kita sudah mengerti, kita hanya ulang lagi, yaitu untuk mengajarkan seorang menjadi pengikut Kristus. Jadi yang kita akan lakukan adalah ajarkan mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Ajarlah mereka untuk mengerti apa yang Yesus mau mereka lakukan. Nah, dalam menjadikan mereka menjadi pengikut Kristus ini, di sini ada berhubungan dengan membentuk karakter. Jadi, memuridkan orang ini juga berhubungan dengan membentuk karakter. Jadi kalau kita lihat di sini, penulis, ya, Rasul Matius, dia tekankan akan hal ini. Ini sangat penting ini. Membimbing kepada kehidupan baru. Jadi memuridkan ini adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan sebagai orang-orang Kristen atau kita sebagai umat yang sisa atau yang kita kenal dengan gereja yang terakhir. Jadi bukan hanya sekedar baptisan. Baptisan itu bisa kita katakan by product. Itu hanya hasil dari pemuridan ini. Yang kita lakukan setiap hari. Pergi itu setiap saat apa saja yang kita hidupkan itu menghasilkan pemuridan. Ya, menghasilkan akan pemuridan. Nah, ini sangat berhubungan dengan pelajaran yang selanjutnya. Memang untuk memuridkan ini adalah satu pekerjaan yang memang banyak orang katakan, wah sulit sekali ini. Ya. Banyak orang berkata, saya ini sulit untuk berbicara. Saya ini tidak ada pengetahuan yang lebih. Kalau kita perhatikan murid-murid Yesus ini bukan orang-orang yang hebat. Mayoritas mereka adalah nelayan. Pengetahuan teologi yang tidak sedalam torang semua sebagai pendeta kalau dibandingkan saat ini. Atau di zaman dulu tidak sebanding dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Ya. Tetapi ketika mereka dimuridkan, ya, dijadikan murid, nah di saat itu ada proses yang sementara terjadi. Orang yang hanya dikenal orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada rasul-rasul ini untuk menjalankan akan misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke? Sehingga di pelajaran yang berikutnya penulis mengingatkan sehubungan dengan firman Tuhan, ya. Pertumbuhan itu. Jadi kalau kita lihat di pelajaran yang berikutnya itu adalah tanpa paksaan tetapi penuh kuasa. Nah, ini memang pekerjaan ini adalah memang bukan pekerjaan harus dipaksa-paksa.
Kalau kita perhatikan bagaimana Yesus itu yang setelah menjadi contoh bagi kita, dia itu terus termotivasi untuk bekerja, menyembuhkan, menghibur, berkhotbah, mengajar begitu banyak orang hari demi hari. Dan kita tahu ini adalah pekerjaan yang kita lakukan setiap saat sebagai pendeta. Sekarang mari kita cek, apa motivasi kita? Apa motivasi yang mendorong kita untuk mengerjakan akan semua ini? Apa motivasi kita? Apakah kita termotivasi sama seperti Yesus, termotivasi untuk melayani? Sehingga di firman Tuhan melihat akan hal itu tergeraklah hatinya. Bagaimana dengan kita? Nah, pekerjaan memuridkan ini berhubungan dengan motivasi yang ada dalam diri kita. Kalau kita melihat banyak orang yang ada di sekitar kita, apakah kita ada tergerak hati kita untuk, Pelia orang banyak, ada tergerak untuk menolong dorang, ya, untuk mengingatkan mereka. Kasihan dorang belum tahu ini firman Tuhan. Kasihan dorang belum tahu itu nubuatan. Kasihan dorang belum tahu itu firman Tuhan dengan jelas. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Dan kita harus minta pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk selalu munculkan dalam diri kita. Ya, untuk munculkan dalam diri kita kerinduan untuk membagikan siapa Allah itu kepada orang lain. Memang kita tidak boleh memaksa untuk orang untuk menerima Allah atau kebenaran Alkitabnya. Karena paksaan ini sangat bertentangan dengan karakter Allah. Ini dijelaskan di pelajaran sekolah Sabat. Contoh, Allah tidak memaksa Adam dan Hawa untuk menjauhi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dia berikan mereka kebebasan. Ia tidak memaksa orang masuk ke dalam bahtera. Dia sampaikan, dia ingatkan mereka akan ada air bah. Tapi dia sudah kasih ingat. Dia tidak memaksa Israel untuk tetap dalam perjanjian dengannya. Tapi sudah ada yang dia sampaikan. Mengundang mereka untuk mengikuti dia. Dan kalau kita perhatikan di dalam Injil, Yesus ya tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti dia. Kalau kita pelajari, ya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa yang penting di sini adalah bagaimana kita tergerak melihat orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Saya senang dengan tulisan Ellen G. White dalam Kerinduan Segala Zaman. Jilid 2 halaman 104-105 ada di pelajaran sekolah Sabat yang berbunyi demikian. Memaksa manusia supaya menerima dia bukanlah merupakan sebagian dan tugas Kristus. Setan dan manusia yang digerakkan oleh rohnya itulah yang berusaha memaksa angan-angan hati. Tidak ada bukti yang lebih pasti bahwa kita memiliki roh setan daripada adanya pembawaan untuk melukai atau membinasakan orang-orang yang tidak menghargai pekerjaan kita atau yang bertindak melawan buah pikiran kita. Jadi ini menarik ini kutipan Ellen G. White. Jadi di sini kalau kita lihat ya, penulis mencoba mengingatkan kita sehubungan dengan pekerjaan kita, yang paling penting adalah diri kita yang tergerak untuk mau selamatkan orang lain. Jadi poinnya adalah apakah kita sudah siap untuk melayani? Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dunia ini dunia membenci akan kebenaran. Dunia membenci Yesus. Dunia membenci orang Advent. Betul enggak? Paling lihat pendeta. Dunia membenci pendeta. Setan sangat membenci. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ternyata dengan kehidupan kita saja secara pribadi, ini akan mempengaruhi akan orang lain. Tanpa berkata-kata pun akan ada efek dengan cara hidup kita, dengan cara kita yang berbelas kasih itu, yang selalu tergerak, ya, untuk menolong orang lain. Ini akan memberikan efek yang sangat positif. Kalau kita lihat di pelajaran hari Senin, jadi tanpa paksaan, tetapi penuh kuasa. Makanya penulis katakan tanpa paksaan, tapi penuh kuasa. Kenapa?
kehidupan kita akhirnya akan menuntut orang lain karena ada perbedaan di sana. Ini berbeda ini. Yang jadi masalah adalah umat Tuhan dengan orang lain sama saja. Atau mungkin pendeta. Ya. Makanya kita sebagai pendeta merupakan tantangan. Apakah hidup kita? Apakah cara berkata-kata kita? Apakah cara bertindak kita sudah membawa hasil mempengaruhi positif orang lain? Atau keberadaan kita akan memiliki efek negatif kepada orang lain? Nah, ini poin yang bisa kita lihat di pelajaran hari Senin ini. Sehingga di pelajaran selanjutnya, penulis mencoba memberikan tips untuk membagikan Yesus. Nah, ini menarik ini kan. Ada tips yang dia angkat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Kalau kita lihat apa yang penulis coba bagikan di sini adalah ada tips sederhana yang dia berikan. Ya, saya lihat ini bagus sekali ini karena ini sangat praktikal. Ya, bagaimana membagikan Yesus kepada orang lain. Yang pertama, kenalilah seorang dan bangunlah persahabatan. Memang benar. Personal evangelism itu kan, kalau kita ingat pelajaran di kelas kita dulu, waktu masih kuliah. Ini bangun komunikasi dulu yang paling pertama. Persahabatan itu yang paling utama. Yang jadi masalah, banyak orang lupa bahwa persahabatan itu tidak penting. Padahal persahabatan ini sangat penting. Bangun hubungan dulu. Bagaimana kita membagikan sesuatu sedangkan kita tidak ada hubungan yang baik? Makanya, nah ini berhubungan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu ini kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi kesaksian secara pribadi melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui pergaulan kita? Ya, bukan karena khotbah pasti positif. Pelajaran sekolah sahabat di kelas pasti positif. Tapi apakah apa yang kita bagikan itu berbanding lurus dengan apa yang kita hidupkan? Oke? Makanya bangun persahabatan. Ada belum bangun persahabatan sudah langsung doktrinal yang disampaikan. Nah, ini akan jadi masalah. Ini hanya mengingatkan. Yang berikut, berdoa. Yang benar. Ya, saya tidak akan jauh dari pelajaran sekolah sahabat. Ini berdoa. Ini pelajaran yang sangat penting, berdoa ini. Agar Roh Kudus bekerja dalam hati orang tersebut. Nah, doa terus pelajari waktu yang lalu. Penting sekali. Sebagai pendeta, ini tantangan. Apakah orang selalu berdoa? Atau orang selalu andalkan cara berpikir kita? Ya kan? Roh Kudus. Atau terus sudah aja pakai Roh Kudus. Karena pikir kita hebat. So pendeta komang. Bahkan di sini dikatakan berdoalah untuk waktu yang tepat. Untuk berinteraksi dengan mereka. Doa. Untuk kita bisa berinteraksi dengan tepat. Kenapa? Kalau masih ingat mata kuliah personal evangelism. Dikatakan di sana kan. Bahwa dengan berdoa. Malahan Tuhan yang akan tunjuk. Ya, siapa yang orang akan injil. Atau dengan doa, Tuhan akan tuntun, Roh Kudus akan tuntun untuk bawa kepada kita, untuk orang ajar tentang firman Tuhan. Doa, ya, menunjukkan bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan. Roh Kudus yang tuntun kita. Nah, di sini juga ada dikatakan, carilah cara alami untuk membagikan pengalaman iman Anda atau menawarkan doa bagi mereka. Mintalah kepada Allah keberanian tetapi juga kelembutan dalam pendekatan Anda. Ini menarik ini. Ya kan? Cara alami. Ini kalau kita dalami sebenarnya. Ini berhubungan dengan pribadi kita. Oke. Berbicara pribadi kita. Apakah kita ini adalah orang yang layak? Makanya kan di 1 Petrus 3 ayat 15 di sana ada kata Greka yang sangat penting di ayat 15 ini adalah hagiasate. Ya, hagiasate. Kuduskanlah. Siapa yang dikuduskan? Ini kita ini.
Ya. Kita ini harus menjadi orang-orang yang kudus. Ya. Kenapa? Karena kita dipisahkan untuk tujuan suci. Yang jadi masalah kita tidak mengerti bahwa kita ada tujuan suci. Kadang-kala kita sudah anggap biasa pekerjaan sebagai pendeta. Kita anggap sudah biasa itu sebagai umat Tuhan. Padahal keberadaan kita, ya, Rasul Petrus katakan ini, kuduskanlah. Ini menganggap bahwa memang kita ini adalah orang kudus. Dan kita ini menghormati akan Tuhan. Nah, sebelum bersaksi kepada dunia, Kristus harus terlebih dahulu menjadi raja dalam hati. Kan Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam aku. Bagaimana Yesus akan hidup dalam kehidupan kita kalau hidup kita belum kudus? 1 Korintus pasal 6 katakan, tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita kalau kita ini tidak dikuduskan? Ya. Kita tidak minta Tuhan kuduskan kita. Kenapa? Ketika kita sudah kudus, ada pekerjaan yang harus kita bagikan. Ya, harus ada tindakan yang harus kita lakukan, yaitu memberi pertanggungjawaban. Ada kata lagi bahasa Greka yang saya mau bagi pada saat ini adalah apologia. Memberi pertanggungjawab. Kalau dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab. Inilah asal kata apologetika. Apologetika. Apa maknanya? Ada makna umum yaitu pembelaan, penjelasan yang masuk akal. Jadi kita ini akan jelaskan kepada mereka tentang iman kita. Kita akan jelaskan kepada mereka mengenai yang kita percayai adalah Tuhan kita. Dengan cara yang masuk akal. Jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang kita katakan memang benar-benar berdasarkan Alkitab. Karena banyak kali orang ini sebagai pendeta atau umat Tuhan mulai lupa akan Alkitab. Puji Tuhan. Ya, gereja kita sedunia ada tema yaitu grounded in the Bible. Dapat dipertunjukkan dalam Alkitab enggak yang kita katakan? Apa yang kita sampaikan ada enggak di dalam Alkitab? Tidak sama seperti ada yang di YouTube kan. Lalu dia bahas. Akhirnya tidak berdasarkan Alkitab. Hanya berdasarkan akan teori-teori atau tradisi. Nah, kesaksian Kristen itu bukan iman buta. Yang kita akan saksikan bukan suatu yang dikenal dengan iman yang buta. Tetapi suatu yang hidup. Ya, sesuatu yang hidup. Yang kita akan terangkan dengan sebaik mungkin. Ya, apologia. Dengan cara yang masuk akal. Ya. Dengan bahan-bahan dasar yang sangat kuat. Sehingga orang akan mengerti, memang benar-benar Alkitabiah kata. Firman Tuhan. Bukan hanya sekedar iman. Tetapi iman yang buta. Kemudian ada kata yang lain juga yang di sana. Yaitu yang diartikan lemah lembut. Ya. Protes. Ini lemah lembut ini adalah sesuatu yaitu kekuatan yang terkendali. Yang ada dalam diri kita, orang yang dikuduskan, ketika kita mau sampaikan akan firman Tuhan itu, kita sampaikan itu dengan kerendahan hati. Ada kekuatan yang terkendali, bukan karena mau tunjukkan kehebatan. Mungkin kadang-kala kita banyak kali lupa bahwa bukan Roh Kudus yang tuntun kita. Kita mau coba andalkan cara berpikir kita. Ilmu yang ada. Sebenarnya ilmu yang ada yang kita dapatkan di sekolah itu kita gunakan untuk contoh mempermudah dengan kuasa Roh Kudus. Untuk orang lain bisa mengerti. Karena ini berhubungan dengan apologetika. Ya. Apologetik. Nah di situ harus ada kerendahan hati. Di situ kekuatan kita harus terkendali. Jangan kasih tunjuk jago di situ. Nah, ini berhubungan dengan menyampaikan akan firman kepada orang lain. Buat mereka untuk tertarik dengan firman yang kita bawakan. Pasti dengan kuasa Roh Kudus. Dan ada kelembutan. Ada kelembutan. Kalau orang pendeta mulai hilang itu kelembutan, karakter.
berdoa kepada Tuhan supaya kita ini ada kelembutan karakter, ya, dilihat oleh orang lain. Wah, ini pendeta-pendeta ini memang karakternya sangat lembut, rendah hati. Nah, ini kita akan bagikan kepada orang-orang yang lain, kepada anggota-anggota jemaat, ya, ketika kita sampaikan sesuatu. Dan kata ini digunakan oleh Yesus juga di dalam Matius 11 ayat 29. Ya, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi, mari kita lihat kekudusan. Cek. Minta pertolongan Tuhan. Kemudian di sana kita harus sampaikan itu dengan benar, dengan baik, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Nah, ini tips, ya, untuk membagikan Yesus. Yang berikut, ya, kalau kita perhatikan di sini. Sekarang kita pergi ke Perjanjian Lama di kitab Hosea. Nah, ini menarik ini kan. Ada kata juga yang sangat baik yang digunakan oleh Hosea di sini, yaitu kata suf dalam bahasa Ibrani, yaitu artinya berbalik. Dan ini salah satu kata yang sangat penting di Perjanjian Lama, suf, berbalik. Nah, di hari Rabu itu berbicara dengan anak yang tersesat. Ini orang-orang yang tersesat. Berbicara tersesat jangan dulu di luar, di dalam dulu. Mungkin orang pendeta yang tersesat. Oke? Jadi, pelajaran sekolah sahabat yang perlu kita perhatikan adalah diri kita dulu, baru kita boleh bagikan kepada orang lain. Nah, berbalik. Yang penting di sini adalah kita secara pribadi sebagai pendeta, sebagai umat-umat Tuhan, ingat, untuk membalikkan orang lain, kita dulu yang berbalik. Ya, makanya suf ini dalam bahasa Ibrani ini ada arti-arti yang dibagikan, yaitu kembali. Sopigi, berbalik. Oke? Berbalik arah. Berbalik arah. Selalu digunakan adalah 180 derajat. Ya? 180 derajat. Atau 360. Ini sama aja. Bertobat. Dan ini kata yang biasa kita gunakan di teologi adalah bertobat. Jadi yang dulu berbuat dosa, sekarang tidak berbuat dosa. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pertobatan ini, berbalik ini suf ini, ya, bukan hanya sekedar menyesal. Tetapi harus kembali kepada Allah. Banyak orang menyesal, aduh, kita berbuat dosa. Maka cuma sampai di situ. Sudah berbuat dosa, tapi cuma sampai situ. Sudah tahu, oh iya, tak salah ini, berbuat dosa. Tapi cuma sampai di situ. Kita harus masuk pada langkah yang kedua. Berjanji, Tuhan, saya tidak mau berbuat dosa lagi. Makanya ingat, ketika Yesus bersama dengan wanita yang mau dilontari dengan batu, kata Yesus pada wanita itu apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ada pertobatan di sana. Bukan hanya sampai menyesal, harus bertobat kembali kepada Allah. Karena ini berhubungan dengan hati. Jadi berbalik ini berhubungan dengan hati. Lev, kalau dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, dalam pemikiran Ibrani, hati bukan terutama pusat emosi. Tapi ini, ya, ini juga mencakup akan pikiran. Pikiran kita. Kehendak kita. Keputusan-keputusan kita. Karakter kita. Jadi sangat dalam kalau bicara hati di sini. Jadi kalau bicara hati, dalam bahasa Ibrani itu mencakup pikiran kita, kehendak kita, ya, apa yang kita mau lakukan, keputusan kita, apa yang kita mau putuskan dalam hidup kita, dan terlebih sehubungan dengan karakter. Nah, kalau pikiran kita sebelumnya berdosa, nah ini perlu berbalik. Ya, perlu berbalik. Kehendak kita, kalau lalu masih ikut kehendak kita, bukan kehendak Tuhan,
bukan kehendak roh. Kita harus berbalik. Kita harus bertobat. Kita harus kembali. Kalau keputusan-keputusan kita belum sesuai dengan firman Tuhan, buat keputusan untuk katakan, Tuhan, saya mau berbuat keputusan yang benar. Dan berbicara karakter. Ini mencakup keutuhan dari yang dilihat oleh orang. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa ini berbalik ini sangat penting. Makanya bagi yang tersesat, jangan pernah berkata bahwa tidak ada kesempatan untuk orang bertobat. Masih ingat Efraim dan Gomer yang sudah disinggung di pelajaran sekolah sahabat. Kita tidak lihat lagi. Ya, tetapi mereka ada kesempatan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kecuali orang tidak bertobat. Karena itu kerinduan Tuhan adalah menghendaki perubahan hati yang menyeluruh. Perubahan hati yang menyeluruh. Jadi berbicara anak yang tersesat ini yang paling penting adalah perubahan hati yang menyeluruh. Nah ini kita ingatkan kepada umat-umat Tuhan. Terlebih torang dulu. Ya, cek hati kita. Apakah torang mesti left? Ya, suf, berbalik. Ini left ini harus suf, berbalik. Selanjutnya, di pelajaran selanjutnya, dihubungkan juga dengan bawa mereka kembali. Jadi yang tersesat sekarang bawa kembali. Minta mereka untuk berbalik. Sakaria. Ini masih di perjanjian lama. Sakaria 10 ayat 1. Di sana ada kata juga bahasa Ibrani yang digunakan adalah sa'al. Ya, sa'al. Sa'al ini diterjemahkan mintalah. Nah, ada makna sebenarnya yang sangat dalam sehubungan dengan kata sa'al atau mintalah ini. Jadi mintalah ini adalah meminta dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma minta dang. Ini sungguh-sungguh ini, meminta dengan sungguh-sungguh. Memohon dengan sungguh-sungguh. Mencari pertolongan. Memang cari. Orang tahu ini, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Cari pertolongan. Ya. We are looking for the one who left. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini. We are looking for the one who left. Nah, bawa mereka kembali. Ini menunjukkan bahwa kita tergantung kepada Allah. Karena pertolongan kita hanya Tuhan. Ketika kita mau melakukan pekerjaan kita, our duty is to go and to find them and bring them back to the fold. Bagaimana orang akan bawa dorang? Bagaimana orang membawa orang-orang yang tersesat? Orang saja tersesat. Ya kan? Sebagai pendeta. Orang mesti banyak berdoa ini orang ini. Bisa-bisa orang tersesat. Sehingga orang tidak sukses dalam pekerjaan orang. Orang cuma buat pekerjaan kependetaan itu sebagai rutinitas. Sementara tersesat kita. Ya. Mesti banyak berdoa. Kembali. Supaya ketika kita sudah tidak tersesat. Nah, tugas kita bawa orang yang tersesat. Bring back them. Ya. Ini tapi tergantung kepada pertolongan Tuhan. Makanya di Sakaria ini dikatakan ada satu kata lagi. Ya, malkos. Malkos dalam bahasa Ibrani, hujan. Nah, hujan ini kita sudah pelajari kan. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Ya, hujan akhir itu mematangkan. Jadi dikenal dengan penuaian. Okay? Masa menabur, hujan awal, dan masa menuai hujan akhir. Latter rain. Nah, di pertanian Palestina itu sangat mengerti akan hujan awal dan hujan akhir. Yaitu pertumbuhan dan bagian yang kedua adalah mematangkan hasil panen. Nah, pemahaman kita gereja Advent ini melambangkan akan pekerjaan Roh Kudus. Yang jadi masalah, Roh Kudus sudah dijanjikan, Roh Kudus sudah diberikan, kita tidak
mau menerima pekerjaan Roh Kudus. Dan ini sangat penting karena ini berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Makanya ada kata lagi yang digunakan di ayat ini adalah awan, kalsisim dalam bahasa Ibrani-nya. Yang maknanya diterjemahkan sebagai kilat atau badai yang membawa hujan. Ini menunjukkan akan kuasa ilahi. Mari kita ingat, di Perjanjian Lama, ketika Allah mau menampakkan diri atau akan datang, biasanya ada kilat, ada badai. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kuasa ilahi itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Terlebih kita sebagai para pendeta di Uni Indonesia kawasan timur ini membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tapi kadangkala kita lupa akan kuasa Roh Kudus itu. Yang sangat penting, yang harus menjadi penuntun kita dalam kehidupan kita. Oke? Ada, kalau kita lihat lagi di pelajaran bagian pertama, di ayat tema kita, yaitu Yesaya 50 ayat 4. Di sana dikatakan lidah seorang murid. Kalau dalam bahasa Ibrani itu hanya dalam satu kata, limudim, ya, lidah seorang murid. Jadi ini dari kata lamat. Nah, apa sih ini kata lamat ini? Ini adalah diajar, dilatih, didisiplinkan. Jadi kalau bicara murid ini adalah diajar, dilatih, dan didisiplin. Disiplin. Nah sekarang mari kita cek dulu, kita sebagai pendeta. Kita ini murid. Diajar. Ya, kita sementara diajar. Siapa yang ajar? Roh Kudus. Siapa yang ajar? Firman Tuhan. Oke, kuasa Roh Kudus. Siapa yang latih? Roh Kudus. Siapa yang latih? Firman Tuhan. Siapa yang disiplin? Roh Kudus. Firman Tuhan. Jadi seorang saksi yang efektif harus terlebih dahulu menjadi murid. Sekarang kita akan bagikan firman ini, membagikan dia. Tapi bagaimana kita membagikan dia? Kita bukan murid yang baik. Sebagai pendeta, kita menganggap kita sudah lebih hebat dari orang lain. Ya, ini yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi. Karena kita akan memberi semangat. Di sini kan di ayat ini, Yesaya 50 ayat 4, memberi semangat. Ya. Yud dalam bahasa Ibrani-nya. Ini adalah menopang. Nah sekarang kita ini dalam pemuritan ini kita akan menopang orang lain. Kita akan memperkuat orang lain. Kita akan mendukung orang lain. Boleh? Karena makanya di sini kan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sekarang siapa yang letih lesu? Mungkin orang selalu berpikir umat Tuhan yang letih lesu. Tapi orang lupa orang yang letih lesu. Orang butuh topangan Roh Kudus. Orang butuh diperkuat oleh kuasa Roh. Orang butuh untuk didukung oleh Roh. Karena orang akan lakukan ini. Memberi semangat kepada umat-umat Tuhan. Dan kemudian umat-umat Tuhan akan memberikan semangat kepada orang-orang yang lain. Karena kita akan bagikan dia kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat kesaksian Kristen bertujuan untuk membangun. Bukan untuk menghancurkan. Nah sekarang mari kita cek. Apa keberadaan kita untuk membangun atau menghancurkan. Orang yang letih lesu. Ini. Saya ada putar ini ya. Orang yang letih lesu. Artinya lelah. Kehabisan tenaga. Putus asa. Kasihan sekali. Memang. Kita juga para pendeta capek. Setelah pelayanan seminggu. Sudah sekali waktu tutup sabar. Ya kan? Atau mengerjakan KKR setelah KKR. Aduh, senang sekali. Apalagi lihat jiwa-jiwa. Ya kadang-kala kita lelah, capek. Bisa ada juga pendeta yang putus asa. Sehingga ada pendeta muda juga yang putus asa akhirnya keluar. Lama belum diangkat contoh. Lama belum jadi indeks.
dan lain sebagainya. Lama belum diurapi, mulai kehabisan tenaga rohani, putus asa. Dan mungkin juga yang sudah tua, yang sudah senior, mulai putus asa. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pendeta, untuk membagikan dia, mari kita minta pertolongan Tuhan. Ya, mari kita minta pertolongan Tuhan. Oke, ada juga kata yang menarik di buku Yesaya ini ya. Yesaya 40 ayat 31, kalau kita perhatikan di sana adalah membangun telinga. Ya, Yair Osen ini, dia membangunkan telinga, memberi kemampuan mendengar. Makanya mari kita, supaya ada kemampuan mendengar suara Allah. Membuka hati terhadap suara Allah. Supaya kita kenali, hati kita kenal akan suara Allah. Sehingga ketika kita lakukan ini, maka kita akan menjadi murid yang benar, yang akhirnya akan memuridkan orang lain. Membagikan dia. Makanya kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau kita lihat pelajaran, saya simpulkan apa yang kita pelajari, ada kata-kata Greka dan Ibrani yang saya mau bagikan di sini. Yang pertama adalah Yesaya. Di kitab Yesaya 50 ayat 4 ini limudim ini sangat penting. Murid yang diajar. Yang suka diajar. Yang suka mendengar. Baru di 2 Petrus 3 ayat 18 ini ada satu kata juga yang saya ingin angkat adalah ini ausano, bertumbuh. Ya, yang berhubungan dengan yang ada di 1 Petrus 3 ayat 15, yaitu hagiaso. Supaya orang ini dikuduskan dengan hadirnya Kristus di dalam hati kita. Mari kita cek, ada enggak? Sekarang, kata yang keempat yang saya angkat adalah bertobat. Kembali kepada Allah. Bertobat dan kembali kepada Allah. Ini berhubungan dengan apa yang ada di Hosea 7. Saudara, orang berdosa perlu kita selamatkan. Karena Tuhan rindu menyelamatkan mereka. Yesus katakan sendiri kan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terberat hati melihat orang-orang berdosa? Dan apa yang harus kita lakukan dalam Sakaria 10 ayat 1? Saal, memohon Roh Kudus untuk tolong orang. Orang tidak bisa sukses. Sebagai pendeta, sebagai umat Tuhan, orang tidak akan sukses. Kalau tidak ada Roh Kudus yang tuntun orang. Saat. Mari kita memohon kepada kuasa Roh Kudus. Dan Matius 28, pelajaran bagian pertama. Baru orang bisa memuridkan orang lain dengan benar. Saudara-saudaraku, teman-teman, pengerja, senior-senior, adik-adik yang ada. Ini hal yang sangat penting sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat yang kita bisa lihat untuk pekan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih, Pendeta. Puji Tuhan. Baik, di saat ini kita akan masuk dalam pertanyaan. Silakan kepada teman-teman pendeta, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Di saat ini ada satu pertanyaan, Sir. Di kolom chat. Saya akan bacakan. Shalom, bagaimana pendapat Sir tentang tanpa paksaan? Dibandingkan dengan kata paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-23. Jadi ada pertanyaan sini, Sir, tentang tanpa paksaan. Padahal di dalam Lukas 14 ayat 23 ada tulisan di situ paksalah orang-orang. Ya. Demikian, Sir. Oke, terima kasih. Ini menarik ini kan. Sepertinya ada kontradiksi ya. Sepertinya ada kontradiksi. Tapi kalau kita lihat dia punya konteks, kalau kita lihat dia punya pekabaran secara utuh, ya, maka kita akan dapati bahwa memang
kalau berbicara paksaan ini, orang tidak bisa paksa orang. Ya, itu pertama. Kenapa? Karena ada pilihan, ada power of choice yang diberikan kepada mereka. Tapi jangan lupa bahwa kasih karunia Tuhan itu yang memaksa. Jadi paksaan itu karena kasih karunia. Bukan dengan vulgar kita paksa, tetapi paksa itu adalah dengan kasih karunia Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Sama seperti kita membuat panggilan di KKR, betul enggak? Kita buat di panggilan di KKR bagaimana Kristus sudah mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Ya, sebenarnya itu bagian paksaan sebenarnya ini, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ya, jadi kalau bicara memang paksalah orang-orang, ya, ini berhubungan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja, tapi tetap pilihan ada di tangan kita secara pribadi. Ya, terima kasih. Begitu dulu. Baik, terima kasih, Sir. Ada lagi pertanyaan? Mungkin langsung ditanyakan atau juga boleh ditulis di kolom chat. Ada lagi? Boleh disampaikan secara langsung. Ya. Oh, ada di sini, di kolom chat. Selamat malam, Sir. Ini dari Pendeta Ferry Simon. Kalau pertanyaan tadi dari Pendeta MC bilang. Pertanyaan yang kedua, jika Allah tidak pernah memaksa manusia untuk menerimanya, tetapi terus mengejar dan mengasihi orang yang tersesat, dalam Yeremia 31 ayat 20 dan Matius 23 ayat 37. Bagaimana kita dapat membagikan Yesus dengan penuh kuasa dan keyakinan tanpa melanggar kebebasan memilih yang Allah sendiri berikan kepada setiap manusia? Artinya bahwa kita sebagai pendeta memaksa seseorang untuk mengambil keputusan karena target baptisan yang dituntut, bukan karena hak memilih dari orang tersebut. Jadi ini pertanyaan menarik ini, menghubungkan memaksa dengan target baptisan. Silakan, Sir. Ini menarik ya. Terima kasih atas pertanyaan ini. Ini juga pernah ditanyakan di penutupan KKR di Field School baru 2 minggu yang lalu. Ada seorang anggota jemaat bertanya mengenai ini. Pakai target, karena target akhirnya memaksa. Sebenarnya kan, mari orang ingat dulu kembali. Ini kok orang kasih baku ingat kan. Ketika orang kuliah di UNCLAP, ketika orang ambil pelajaran personal evangelism, yang diajarkan di situ adalah ada tips-tips kan. Ada bangun komunikasi yang juga sudah diingatkan kembali di sini. Ada kuasa Roh Kudus yang ada di sana yang menggerakkan kita bekerja. Sehingga keputusan-keputusan yang dibuat itu bukan karena paksaan, tetapi karena memang kerelaan hati setelah mendengarkan akan firman Tuhan. Makanya yang jadi masalah adalah kalau kita melihat target, bukan melihat cara mencapai target, itu masalah. Itu kan? Jadi sebenarnya yang dilihat adalah jangan dulu targetnya. Mari orang lihat. Sebenarnya kan memang di Matius 28, 19, 20 ada target. Tidak? Ada target yang Tuhan berikan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Target, jadikan mereka murid. Tapi bukan lihat jumlahnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi poinnya di sini, kalau kita lihat di Matius 28, 19, 20 itu, kita lihat lagi apa? Muridkan itu dulu, prosesnya itu dulu. Kalau proses itu jalan, pasti akan ada baptisan. Yang jadi masalah, orang mau suka bypass. Itu yang jadi masalah sekarang kan. Karena malas, tidak mau bekerja, akhirnya bypass. Akhirnya salahkan organisasi, pakai target ini, pakai target ini. Padahal coba kalau umat-umat Tuhan, orang ini sudah ikut di pelajaran sekolah sahabat ini. Ya bagaimana memuridkan
orang dengan mengosongkan diri, dengan dikuduskan oleh Tuhan. Roh Kudus tuntun, hujan rohani itu tuntun. Dengan sendirinya akan ada baptisan-baptisan yang terjadi. Seperti yang ada di buku Kisah pasal 2. Setiap hari bertambah umat-umat Tuhan. Coba lihat. Apakah KR? Sudah tidak disinggung lagi. Tetapi karena kehidupan umat Tuhan, kehidupan pendeta akan tuntun orang. Terima kasih. Terima kasih. Ada juga pertanyaan di sini, Sir. Pertanyaan yang ketiga dan keempat ya. Dari Pendeta Albertus Betullah. Sampai sejauh mana kesabaran Tuhan terhadap orang yang terus-menerus menolaknya? Kemudian yang keempat, bagaimana gereja dapat menegur anggota yang tersesat tanpa kehilangan kasih? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan-pertanyaan yang baik dan sangat praktikal dan seringkali orang hadapi di jemaat, di pelayanan. Ini sampai sejauh mana kesabaran Tuhan terhadap orang yang terus-menerus menolaknya. Kalau Yesus sendiri katakan ini kan, jangan hujat Roh Kudus. Kalau hujat Roh Kudus, selesai. Yang jadi masalah, kapan orang hujat Roh Kudus? Itu orang yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Ya kan? Pekerjaan orang sekarang ini adalah bagikan saja. Sampaikan, dia mau tolak. Jangan henti-henti, bagikan. Kan banyak orang memiliki KKR, anggota mulai bilang, Pendeta, orang syukuran KKR terus, dong semua dengar, biar Jo, sudah Jo. Enggak perlu, orang sampaikan saja. Karena orang tidak tahu kesabaran Tuhan. Cuma ada clue di Alkitab. Jangan hujat Roh Kudus. Ya kan? Kalau hujat Roh Kudus, sudah. Nah, bagaimana menghujat Roh Kudus? Nah, kita langsung mengerti teorinya kan? Karena ternyata pekerjaan Roh Kudus lah yang ingatkan orang, bertobat, jangan buat salah, jangan buat ini, jangan buat. Tapi lamanya, we don't know. Ya. Makanya mudah-mudahan orang ini jangan ditolak oleh Roh Kudus. Ya, amin. Terima kasih pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana gereja dapat menegur anggota yang tersesat tanpa kehilangan kasih? Nah, ini memang tantangan juga. Pendeta-pendeta kan. Ini barusan ini, KKR ini. Dan saudara, ada yang murtad. Tapi puji Tuhan, saudara, dia buat keputusan untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, apa yang dilakukan? Pertama, dia minta untuk diterima suara. Saya berikan masukan. Akhirnya dia terima, oke. Baptis, mari tidak ada orang. Cuma tua-tua jemaat, Jo. Ya, orang lagi iko. Oke, tidak masalah. Yang penting dia mau bertobat. Sementara kami membaptis, saudara. 2 minggu lalu. Sementara membaptis. Seharusnya dia minta tidak ada orang lain. Pas habis itu baptisan yang ada sekian orang. Tiba-tiba dia datang, saudara. Tiba-tiba dia datang dan minta dibaptis. Orang harus panggil umat-umat Tuhan yang lain dengan kasih. Jangan orang tersesat, mari orang panggil mereka dengan kasih. Tegur mereka dengan kasih supaya mereka bisa bertobat. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan atau apa ini? Baik, terima kasih, Sir. Oke. Ya, silakan Pendeta. Siapa tadi? Jika ada pertanyaan secara langsung, silakan. Pendeta Jeba tadi, kalau ada pertanyaan, silakan. Baik. Kalau tidak ada, atau ada lagi dari teman-teman? Ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Pendeta. Ya, baik, terima kasih, Saudara Oda. Ya. Pertanyaan mengenai baptisan ini. Hasil baptisan. Kalau kita lihat pada waktu hari Pentakosta, manakala rasul-rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, waktu itu ribuan orang yang dibaptis. Saya teringat pada angkatan kami di Unklab, Pendeta Misah, mungkin Pendeta Woi
Lauda sempat juga mungkin dapat Riki itu atau mungkin Sunda. Waktu itu setahu saya ada kalau tidak salah 30-an jiwa yang dibaptiskan. Dan terasa waktu itu selama minggu sembahyang pekan doa itu seperti Roh Kudus tercurah atau turun di Unklap. Ini menurut beberapa komentar dari mahasiswa. Nah, jadi sekarang pertanyaan adalah mengapa? Nah, apakah kita mungkin membeda-bedakan pembicara? Oh, kalau pembicara A, dia punya hasil banyak. Kadangkala datang kemari dari General Conference atau dari divisi, nah, tinggal mutuai. Nah, yang bekerja adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, sekarang, kenapa dulu bisa banyak, kok sekarang rupa susah? Apakah Roh Kudus dulu berbeda dengan Roh Kudus yang bekerja sekarang? Terima kasih. Terima kasih Pendeta Hani atas pertanyaan yang baik sekali. Ini sehubungan dengan pekerjaan kita kan. Pekerjaan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu kuasanya sudah berbeda dulu dengan sekarang? Kalau kita perhatikan sebenarnya pekerjaan Roh Kudus itu tidak berbeda. Yang jadi masalah, apakah kita digunakan oleh Roh Kudus? Itu poinnya sebenarnya kan. Karena Roh Kudus itu dia tidak kendor, tetap, ya. Makanya yang kita mengerti bahwa ini adalah hujan awal, masih terus. Kita sementara menanti akan hujan akhir. Apakah hujan awal di abad pertama ini berbeda dengan hujan awal di abad terakhir ini? Tidak, tetap sama. Apakah pertobatan dulu berbeda dengan sekarang? Tetap sama. Dia bekerja melalui alat-alatnya. Puji Tuhan ada baptisan banyak, ada baptisan sedikit, tapi tidak ada masalah itu. Makanya saya katakan jangan lihat jumlahnya. Jumlah baptisan, tapi berapa yang terlibat dalam pekerjaan itu. Ya kan? Itu poin yang paling utama sebenarnya. Berapa yang terlibat? Soal jumlah tidak ada masalah. Sedangkan satu pun yang bertobat, surga bersuka cita. Tapi yang jadi pertanyaan, berapa jumlah yang terlibat di sana? Itu poinnya. Karena ini berhubungan dengan keselamatan kita. Tergerak tidak hati kita seperti Yesus di sini? Ada tidak tergerak? Jumlah no problem. Karena pena inspirasi katakan, bisa saja yang tidak baptis sekarang nanti baptis di penuaian. Ya kan? Ada KKR sekarang cuma sedikit. KKR berikut lebih banyak. Dan itu banyak kali terjadi. Ada Alkitab sangat jelas. Ada yang menabur, ada yang menuai. Oke? Jadi poin yang krusial sekali sebenarnya sekarang empat orang semua pendeta adalah berapa banyak yang terlibat. Dan pertanyaan yang paling penting lagi, apakah orang ini digerakkan oleh Roh Kudus? Ya kan? Terima kasih atas pertanyaannya, pendeta. Amin, terima kasih, pendeta. Baik, terima kasih, Sir, untuk penjelasan. Kita punya waktu lagi, masih ada waktu. Ada pertanyaan lain dari teman-teman pendeta? Silakan. Ada pertanyaan boleh tanpa Silakan. on kamera? Ya, silakan, pendeta. Oke, terima kasih. Menarik pembahasan malam hari ini mengenai sedikit pertanyaan dari pekerjaan kuasa Roh Kudus. Melihat jangan sampai ini menjadi penghambat bagi umat-umat Tuhan. Pertanyaannya, melihat dari pekerjaan kuasa roh hujan awal, ketika ada perbedaan yang terjadi. Kuasa roh hujan awal sangat luar biasa, dia punya pengaruh. Tetapi dalam pengaruh kuasa roh hujan awal, ketika berada di sebuah kisah di Kornelius, ketika Petrus datang, dalam pengaruh kuasa roh hujan awal, kenapa masih ada bagi Petrus sendiri, dia masih ada memiliki rasa, ada dinding pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Padahal Filipus sebagai diakon sudah melayani dengan kuasa Roh Kudus, sebelum-sebelumnya para rasul sudah melayani, tetapi dalam pengaruh kuasa roh hujan awal, kenapa masih ada perbedaan mengenai adat istiadat atau adat tradisi? Sehingga itu yang mempengaruhi Petrus harus dapat penglihatan dulu, baru dia pergi untuk
menyatakan kebenaran kepada Cornelius. Yang dilihat di sini jangan sampai dengan perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya walaupun mungkin ada kuasa yang bekerja, tetapi karena ada mengandung sebuah prinsip, karena masih ada perbedaan sehingga agak sulit untuk menjangkau orang lain pada akhir zaman nanti. Kira-kira jadi demikian pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Leri. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini praktikal juga. Makanya sebenarnya begini. Proses pertumbuhan, ini bagus sekali pelajaran sekolah sahabat ini kan. Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Ternyata pertumbuhan itu ada proses. Makanya di pelajaran sekolah sahabat ini disinggung itu di hari Rabu. Anak tersesat. Ini kita ini tahu kebenaran, tapi kita digerakkan oleh Roh Kudus, tapi kadang-kadang kita tersesat. Petrus, ya, pertumbuhan imannya enggak semulus yang kita bisa bayangkan. Betul enggak? Dia sudah bertobat. Masih ingat dia bertobat waktu Yesus berdialog dengan dia. 3 kali dia jawab, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, tahu Tuhan. Dan ini berhubungan dengan kelemahan-kelemahan manusia. Petrus di buku Kisah diterangkan, hebat sekali. Tapi jangan lupa, terus jangan pisahkan pekerjaan Petrus dengan pekerjaan murid-murid. Masih ingat? Ada kelompok-kelompok kecil dulu sebelum KKR besar yang Petrus ada buat. Rasul-rasul yang digerakkan Roh Kudus, mereka berbahasa roh di kelompok-kelompok tertentu, berbicara firman Tuhan. Dan kemudian panggilan yang dibuat oleh Petrus dan baptisan terjadi. Ada proses. Nah, proses pertumbuhan umat Tuhan termasuk Petrus sama dengan kita. Sama dengan orang pendeta. Kadang-kala orang tersesat. Kadang-kala orang berdosa. Tapi hebatnya Roh Kudus mau menggunakan orang yang lemah. Ingat, Roh Kudus mau gunakan orang yang tersesat tapi yang mau kembali. Ada kerinduan untuk kembali. Ada kerinduan untuk bertobat. Ada kerinduan untuk berbalik. Makanya di sini, orang semua sebagai pendeta, orang semua dipanggil. Kadang-kadang orang lemah, sama seperti Petrus. Bayangkan, Sodapa, Roh Kudus, ada waktu di mana dia kurang percaya kepada Tuhan. Malahan Sopigi masih bafeto lagi. Ini najis ini. Bayangkan, di muka orang lagi, di muka pada orang, dia masih bilang, ini tidak betul, ini kita mau datang masuk, apalagi masuk pak orang kafir. Kadang-kala orang begitu. Orang tidak sadari apa yang kita lakukan ini adalah sangat-sangat memalukan akan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan masih mau menggunakan orang. Sama seperti Tuhan menggunakan Petrus dan akhirnya ada pertobatan. Terima kasih, Pendeta Leri. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak, Sir. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman pendeta yang boleh memberikan pertanyaan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendeta yang boleh menjawab pertanyaan dan setiap pertanyaan dari pelajaran kita di malam hari ini. Baik, dikembalikan kepada pimpinan UNI, pimpinan Pendeta Sunistandio untuk ucapan terima kasih. Baik, mungkin ada kegiatan juga pimpinan kita. Jadi pada malam hari ini mewakili pimpinan Pendeta Sunistandio bersama juga direktur-direktur yang ada se-daerah di Uni Conference Indonesia Selatan Timur, juga semua pendeta yang hadir malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sir Pendeta Dr. Laudawoy yang boleh membagikan materi untuk kita pendalaman sekolah sahabat di malam hari ini. Baik, kita akan akhiri kegiatan kita dan akan berdoa. Ada beberapa pokok doa dan yang akan berdoa adalah Pendeta Woy. Yang tolong doakan semua pimpinan di Uni Conference Indonesia Selatan Timur dan juga doakan untuk hamba Tuhan Pendeta
Swinis dan Dio dalam tugas dan tanggung jawab lainnya. Dan juga semua direktur sekolah Sahabat, semua officers, daerah dan conference, semua pendeta-pendeta doakan juga. Dan doakan juga secara khusus untuk acara Sahabat School Alive yang akan diadakan di Unclub pada tanggal 9 sampai 12 Juli. Tolong doakan agar cuaca baik pada saat itu, sehingga semua peserta boleh mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, demikian, Sir. Dan kita Oke. akan akhiri dengan lagu pujian. Disilakan kepada host untuk boleh mimpi kita dalam lagu pujian. Lagu tutup. Disilakan. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Baik, silakan, Sir, untuk berdoa. Mari kita rendahkan hati, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami, para pendeta seuni Indonesia kawasan timur, bisa bersama-sama dalam pendalaman firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tetap menyertai kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk mengerti akan firman, lebih menerangkan itu dalam hati kami, sehingga pelajaran firman-Mu ini yang dibuat dalam pelajaran sekolah Sahabat ini akan lebih dimengerti, dan itu akan menolong kami untuk lebih mengerti apa yang harus kami lakukan dalam menyelamatkan jiwa-jiwa datang kepadamu. Bahkan menuntun umat-umat Tuhan untuk bisa menjadi bagian dalam pemuritan, sehingga banyak jiwa disiapkan manakala Engkau datang kali yang kedua. Sebelumnya Bapa, ampunilah dosa kami. Hayatkanlah kami untuk menerima janji berkat. Bapa, kami berdoa untuk pimpinan UNI, dari Pendeta Ronald Rantung sebagai ketua, Pendeta Ted Windewani sebagai sekretaris, dan Bapak Pasu sebagai bendahara. Bahkan untuk departemen-departemen yang ada, terlebih untuk Departemen Sekolah Sahabat dan Kependetaan yang mensponsori akan kegiatan pendalaman Alkitab ini. Berkatilah mereka dari level UNI sampai level daerah dan jemaat Tuhan. Dan seluruh departemen yang ada di daerah, di UNI, biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian mereka, karena mereka menjadi pimpinan kami, menjadi penolong kami, menuntun kami dalam program-program sesuai dengan apa yang mereka emban di dalam tugas yang suci ini, Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta semua yang ada di Indonesia kawasan timur ini, di wilayah-wilayah masing-masing kami, Tuhan. Bahkan di institusi-institusi, lembaga-lembaga. Tuhan, berkatilah kami semua. Engkau yang memanggil kami. Engkau yang akan menuntun kami. Kalaupun ada waktu kami lemah, Tuhan, angkatlah kami dengan tangan-Mu yang kuat. Allah Roh, tuntunlah kami, sehingga semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, menjalankan misi ini, Tuhan, sehingga akan mempengaruhi akan umat-umat Tuhan, bekerja dengan giat, sambil menanti hujan akhir dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Libatkan kami semua dalam penginjilan ini, Tuhan, untuk memanggil akan orang-orang yang bersah. Tapi Tuhan, kadangkala kami menjadi tersesat dalam kehidupan rohani kami. Tapi terima kasih karunia-Mu, tangan kasih-Mu tetap memegang kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat, untuk berbalik, dan akhirnya menjadi hamba-Mu
yang setia. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu Tuhan di uni ini, bahkan seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan atas yang terbaik selalu Engkau bukan berikan bagi uni kami dan juga untuk seluruh dunia. Terima kasih atas pendalaman sekolah sahabat ini Tuhan. Sekali lagi ampunilah dosa kami. Berkatilah malam ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Sir, untuk pelayanan pada malam hari ini, pemaparan materi, dan juga telah mendoakan kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman pendeta yang boleh memimpin bersama di kegiatan pendalaman sekolah sahabat, untuk hamba Tuhan Pendeta Mauduna, Pendeta juga Miller Lorim, dan semua pendeta yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.